Selamat siang anak-anak. Baik ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tidak. Kalau peraturan kelas tahu? Nah, coba siapa yang mau jelaskan apa itu peraturan kelas? Satu. Jangan membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Piket bersama. Ada lagi? Ya? Jangan lari dari jadwal piket. Oke. Ada lagi? Tidak mencoret meja. Ya betul ya. Tidak boleh mencoret tembok. Nah, itu peraturan kelas yang kalian tahu ya. Itu merupakan bukan pengertian peraturan kelas, tapi itu lebih ke contoh peraturan kelas. Ya, jadi peraturan kelas itu peraturan yang dibuat dan harus ditaati oleh anak-anak. Bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu adalah kalau peraturan kelas itu dibuat oleh Bapak Ibu guru, kemudian yang melakukan atau yang melaksanakan peraturan kelas itu adalah kalian anak-anak. Jadi bu guru yang buat, kalian yang melaksanakan. Tapi berbeda kalau dengan yang berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya sama-sama, tidak guru yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat sama-sama begini. Kalian yang membuat bersama-sama dengan bapak atau ibu guru. Ya, itu keyakinan kelas. Setelah kalian buat bersama-sama bapak ibu guru, keyakinan kelas itu dilaksanakan sama-sama. Kamu laksanakan, Pak Guru juga dan Bu Guru juga melaksanakan. Kalau peraturan itu ya yang buat Bapak Ibu Guru, tapi kamu yang melaksanakan. Begitu. Kalau keyakinan kelas dibuat sama-sama, siswa atau murid dengan Bapak Ibu Guru, pelaksanaannya pun dilakukan bersama-sama. Siswa melakukan, Pak Guru juga melakukan. Begitu. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Oke, sudah paham di sini? Baik ya, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ini ya, kelas berapa ini? Kelas 6 ya, kelas 6. Kita buat keyakinan kelas dan tentunya keyakinan kelas ini dibuat dan akan dilaksanakan bersama-sama ya, akan dilakukan oleh anak-anak dan Pak Guru juga dan Ibu Guru juga. Begitu ya. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru kita akan melakukan ice breaking dulu biar semangat. Jadi kita akan siap. Pak Guru kasih aba-aba ya, ikutin aba-aba. Oke, perhatikan sini, ikutin aba-aba. Kalau Pak Guru bilang dekat, kalian dekatkan dengan yang mau ditepuk, yang mau ditangkap tangannya. Kalau Pak Guru bilang jauh, jauhkan. Dekat. Nanti kalau Pak Guru bilang tangkap, baru tangkap tangannya temanmu yang disodorkan ke depan ini, dan tangan temanmu, tangan yang disodorkan ini berusaha untuk menghindar, gitu ya. Gitu. Oke, bisa? Oke, kita mulai ya. Siap-siap punya Angel. Siap-siap. Dekatkan tangannya. Dekatkan. Ayo, dekatkan tangannya, dekat. Jauhkan. Nggak boleh, yang posisi yang ini diam aja, diam. Nggak boleh begini. Siap-siap. Jauhkan. Sodorkan, dekatkan. Jauh. Dekat. Jauh. Tangkap. Oke, begitu ya. Itu ice breaking. Silakan duduk kembali. Silakan. Nah, baik, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya untuk kelas 6, dan sekali lagi keyakinan ini dibuat untuk kita sepakati bersama dan kita lakukan bersama antara murid, antara kalian dengan Pak Guru atau Bu Guru. Baik ya. Pertama, langkah membuat keyakinan kelas yang pertama adalah nanti kalian membuat peraturan kelas dulu ya. Kalian sudah melihat kejadian-kejadian di kelasmu ya, mungkin dari sikap teman-temanmu bagaimana kamu sudah lihat ya kan, perilaku temanmu sudah lihat. Nah, dari perilaku temanmu tadi, dari perilaku teman-temanmu, dari kelakuan temanmu, kamu atau kalian ingin memimpikan atau ingin bercita-cita punya kelas yang seperti apa? Pasti masing-masing punya mimpi nih. Aduh, teman-temanku kok begini ya, temanku kok begini ya.
kamu punya mimpi, saya ingin mimpi, saya bermimpi itu kelasku ingin seperti ini, gitu. Setiap anak pasti punya mimpi yang berbeda-beda terkait dengan kelas, ya, bisa. Nah, nanti mimpimu itu, cita-citamu itu dituangkan dalam kertas ini bisa berupa peraturan. Oh, saya bermimpi kelasku ini indah. Berarti nanti peraturannya bisa tidak membuang sampah pada tempatnya. Atau maaf, indah berarti tidak boleh mencoret-coret dinding. Itu peraturannya, gitu. Itu contoh. Bisa. Nah, kalian punya mimpi apa nih tentang kelasmu? Ya, nanti mimpimu itu silakan dituangkan dalam peraturan dan dituliskan di buku, di kertas ini, sticky note ini. Bisa, satu aja, satu anak satu. Paham ya? Oke, silakan ini dibagi ke sini. Satu aja. Yang sudah dapat silakan dituliskan mimpimu apa tentang kelasmu yang yang kamu mau. Cita-citamu apa nih? Ya, dari perilaku-perilaku temanmu tadi. Saya ingin kelasku seperti apa? Ya, silakan dituangkan dalam sebuah peraturan yang kamu tuliskan di buku, di kertas yang bagus bagi. Silakan dibagi. Oke, silakan dituliskan. Yang sudah menuliskan mimpi dalam bentuk peraturan tadi, dengar, sudah bagaimana? Yang sudah menuliskan itu ada. Yang sudah punya mimpi, ya silakan. Yang sudah punya mimpi, silakan tuliskan mimpimu dalam bentuk peraturan di situ, di kertas yang baru bagi. Yang sudah menuliskan, silakan ditempel di papan tulis sebelah sini. Spidol, Mak. Spidolnya mana ya, spidol? Sini ya. Ini peraturan kelas. Yang ini nanti oke, silakan. Yang sudah menuliskan silakan tempel di bagian peraturan kelas ini. Bisa ke bawah. Mulai dari mana? Tempel. Yang sudah tempel, ayo. Silakan. Tempel. Ayo. Yang sudah nempel kembali ke tempat masing-masing. Di sini. Peraturan kelas di sini. Di sini, silakan. Ya, tempel, ya, terbalik. Dah, sudah, nggak apa-apa. Oh, terbalik. Di sini ya, di sini yang peraturan kelas. Oke, tempel, ya, tempel semua silakan. Yang sudah kembali ke tempat masing-masing. Ya, oke. Terus berikutnya adalah saya pengen kelas bersih dan tidak ribut. Itu mimpi ya, ingin tuh. Karena kelas ini selama ini ribut. Ini peraturan kelas yang tadi tuangkan. Nah, sekarang Pak Guru mau pilih-pilih nih yang sama. Pak Guru kelompokkan sendiri yang berbeda ya, yang sama dengan yang sama gitu ya. Pak Guru kelompokkan. Oke, langsung kita kelompokkan ya. Di sini saya mau AC. AC ini termasuk peraturan? Tidak. Pak Guru lepas ya. Terus ini. Oke, terus lanjut. Saya pengen kelas bersih dan tidak ribut. Oke. Coba kalian silakan untuk mengelompokkan peraturan kelas yang tadi kalian buat dengan di sini. Kamu baca terus yang sama di sini dengan yang sama taruh di sini. Ya, ini tentang tidak ribut. Yang ini kelas tidak boleh berkata kotor. Yang ini jangan membuang sampah di meja. Bisa? Silakan kalian baca terus tempatkan di kelompokan masing-masing. Coba sama maju. Oke, ayo silakan baca terus mana yang sama kelompokkan, mana yang sama kelompokkan. Yang sama dengan yang sama. Yang ini sudah, yang ini sudah Pak Guru. Tinggal yang bawah sini. Ada yang sama? Atau mau ada lagi satu? Silakan, ayo. Dibantu temannya. Maju.
Lagi? Ayo maju. Ayo dikelompokkan. Biar cepat. Ini teman kalian sudah dikelompok-kelompokkan ini, sudah dikelompok-kelompokkan dari peraturan kelas yang tadi kalian buat, sudah dikelompok-kelompokkan. Yang ini bagian yang tidak boleh membuli, tidak boleh meminta-minta uang di sini. Ya, sama ini. Tidak boleh membuli dan minta-minta uang kan sama kan? Nah, itu juga nggak boleh, sama. Yang di sini bagian sini adalah kelompok di bagian tidak boleh ribut. Nah, itu. Kamu tidak boleh ribut, terus tidak boleh ngobrol pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan materi di tengah sini. Kemudian yang ini terkait dengan kebersihan. Tidak boleh membuang sampah di meja, tidak boleh membuang sampah di bawah meja, tidak boleh membuang sampah sembarangan ini, yang ini. Bisa ya? Oke, jadi ada 3 kelompok nih peraturan kelas yang kalian buat tadi. Nah, sekarang peraturan kelas ini, yang ini tadi, ingat, aku ulang baca lagi sekali lagi. Yang ini tentang apa? Tidak boleh membuli, tidak boleh meminta-minta uang, yang ini. Ya, yang ini adalah tidak boleh ribut. Ini sama ini. Terus yang ini adalah kebersihan itu tadi. Bisa ya, sudah ingat? Ada 3 kelompok ini. Nah, sekarang 3 kelompok ini, masing-masing kelompok ini, kelompok yang ini, masing-masing kelompok, nanti kalian buat ke kalimat positif ke sini. Peraturan yang tadi yang kamu buat ini, yang sudah dikelompok-kelompokkan, dibuat ke kalimat positif. Kalimat positif itu ciri-cirinya tidak boleh menggunakan kata tidak, gitu ya. Tidak boleh ribut. Berarti kalimat positifnya apa? Boleh ribut. Apa coba? Kalimat positifnya apa? Tidak boleh ribut. Kalimat positifnya apa? Coba, ya? Apa? Bagaimana? Boleh belajar. Mengikuti pelajaran dengan baik, gitu ya. Boleh belajar. Berarti tidak mengikuti pelajaran dengan baik atau mendengarkan penjelasan Bapak Ibu guru. Itu namanya kalimat positif. Itu atau tertib, ya kan? Tertib. Gitu. Pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan materi. Boleh? Bagaimana? Boleh bertanya? Enggak. Positifnya itu tidak yang ini dibuat ke kalimat positif, Angel. Dibuat ke kalimat positif. Contohnya tadi, yang ini tidak boleh ribut. Kan ada kata tidak boleh, toh. Kita buat ke kalimat positif tanpa ada kata tidak, gitu. Jadi Pak Guru sudah jelaskan. Berarti rupanya bagaimana? Tertib mengikuti pelajaran, kayak gitu misalnya. Ya kan? Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa silakan nanti yang ini dioper ya, dibuat ke kalimat positif. Yang ini juga begitu. Ada 3 ya kalimat positif ya. Oke. Silakan dibuat lagi. Ini. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan ditempelkan di sini. Silakan ditempelkan di sini. Silakan langsung tempel di bagian merubah peraturan kelas ke kalimat positif. Oke, silakan. Yang sudah silakan duduk di tempatnya ya. Tertib. Oke, tempel aja. Oke, tempel. Oke, baik. Ini adalah kalimat positif yang dirubah dari peraturan ke kelas. Peraturan kelas dirubah ke kalimat positif. Ini ya. Oke. Ada berapa tadi? Di sini ada 3 kelompok peraturan kelas. Jadi ada 3 kalimat positif ya yang dirubah ya. Oke. Tadi pertama adalah di sini tentang apa tadi? Membuli ya. Terus meminta uang. Itu kan ada yang apa namanya? Menyebut nama orang tua kan gitu tadi. Nah, kalimat positifnya adalah tadi yang pertama adalah saling di sini. Oke, bermain bersama teman, terus saling menghargai, harus sopan, itu ya, menghargai. Oke, terus di sini saling menghormati. Oke, itu kalimat positif yang pertama. Yang kedua adalah di sini tadi kelompoknya peraturan ada tentang tidak boleh ribut, mendengarkan penjelasan guru. Ini peraturan yang keduanya. Terus dibuat ke kalimat positif menjadi apa? Tadi mendengarkan guru, tertib, oke ya, harus fokus, oke. Terus ada mendengarkan ibu guru, oke, tertib juga, tertib, oke.
Itu yang kedua. Sekarang kalimat positif yang ketiga dari kelompok yang ini tentang apa nih? Tidak mencotor dinding, ya, tentang kebersihan ini ya. Di sini kalimat positifnya apa tadi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Itu kalimat positif ya. Nah, sekarang kalimat positif ini dari peraturan tadi dibuat ke kalimat positif. Kalimat positif kita rubah lagi atau kita buat lagi ke dalam keyakinan kelas, atau kita tentukan nilai-nilai kebajikan dari kalimat positif ini yang tadi kalian buat. Oke ya, bisa? Bisa tidak? Bisa. Contohnya nih, tadi bermain, terus saling menghargai. Berarti nilai kebajikannya apa? Nilai yang bagus untuk kita terapkan atau harus kita yang kita harus lakukan. Berarti dari yang saling menghormati, nilai kebajikannya apa? Apa? Nilai kebajikan itu nilai yang baik untuk kita lakukan. Dari saling menghargai, saling menghormati. Berarti nilai kebajikannya apa? Apa? Hormat. Gitu, itu nilai kebajikannya. Bisa? Oke. Silakan nanti dituliskan di sini ya, bertempel di bagian sini. Oke, silakan dibagi lagi. Ini kertasnya berbeda. Sudah semua ditulis? Oke, silakan tempelkan di sini, di bagian nilai kebajikan. Di sana, gantian. Yang sudah mundur. Dari peraturan kelas kita buat ke kalimat positif. Dari kalimat positif kita kita jadikan nilai kebajikan. Ya, apa nilai kebajikannya? Coba. Pertama adalah hormat. Terus yang kedua, tertib. Yang ketiga, disiplin. Nilai-nilai kebajikan ini itulah yang disebut dengan apa? Keyakinan kelas. Berarti keyakinan kelasmu apa pertama? Hormat. Hormat dilakukan dengan apa? Ya, saling menghormati dengan teman, nggak boleh berkata kotor, tidak boleh membuli, tidak boleh meminta uang, gitu. Di sini hormat. Saya, itu yang kamu harus lakukan. Yang kedua adalah tertib. Yang kelas yang nilai kebajikan yang kedua adalah tertib. Berarti keyakinan kelasnya tertib. Tertib dalam hal ini kalian harus apa? Tidak boleh ribut, mendengarkan penjelasan guru, nggak boleh ngobrol, itu tertib. Yang ketiga adalah nilai kebajikan yang ketiga adalah disiplin. Disiplin tadi tindakan yang harus dilakukan adalah menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah di bawah meja, tidak boleh mencoret-coret dinding. Itu masuk dalam apa? Disiplin. Ya, membuang sampah sembarang terus datang tepat waktu, itu disiplin. Bisa ya? Dah, sekarang keyakinan kelas ini sudah jadi. Nanti Pak Guru atau Bu Guru buat di kertas asturo, dibuat bagus, kalau kita tempel di kelas, ya, di kelas, supaya nanti pada saat kalian masuk kelas bisa membaca terus atau melihat terus keyakinan kelas yang telah kita buat, dan kamu tentunya ingat dengan keyakinan kelas yang telah dibuat dan tidak melakukan hal-hal yang seperti tadi yang kamu alami di kelas ini. Itulah kelas impian. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Bisa ya? Bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin sekian ya, kita akhiri untuk pertemuan kita dalam membuat keyakinan kelas. Pak Guru ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat pagi ya, Revaldo dan Asti. Revaldo dan Asti sudah tahu Pak Guru panggil ke sini mengapa? Mengapa Pak Guru? Apa? Menyelesaikan Masalah apa? masalah saya Dengan Asti. Asti juga gitu ya? Sudah tahu ya Pak Guru panggil menghadap Pak Guru? Iya. Kenapa? Karena masalah ini apa namanya? Jelas dong. Karena masalah salah paham. Salah paham. Tadi sudah istirahat? Sudah. Jajan apa di kantin? Jajan Makanan. Asti juga sudah makan? sudah. Sudah. Makan apa? Makan ikan dengan sayur.
Baik ya, Rivaldo dengan Asti, Pak Guru kesini panggil, bukan untuk marah-marah tidak. Jadi kamu Pak Guru panggil karena Rivaldo dengan Asti ada masalah, ya, masalah bertengkar toh, kamu dua bertengkar. Pak Guru mau tanya, mau tahu dari Rivaldo dulu. Rivaldo, alasannya kamu berkelahi dengan si Asti apa? Gara-gara Astia dia menuduh saya terkait sesuatu Menuduh kamu yang yang melakukan apa? melakukan apa tuh lakukan itu Lempar bola tadi. Padahal bukan kamu yang lakukan, tidak tapi Asti menuduh kamu yang melakukan itu, sehingga Asti marah-marah ke Rivaldo. Kalau Asti, alasannya? karena ini Rivaldo kan biasanya dah kan suka pukul Oh, karena orang. biasanya Rivaldo itu suka pukul, dari kamu nuduh Rivaldo yang mukul kamu gitu. Kamu lihat langsung si Rivaldo yang mukul kamu tadi? Tidak. Tidak. Kamu juga ada lempar bola, baru habis itu kena sase. Oh, lempar bola kena kamu. Iya, habis itu saya pikir lagi dia. Oh, kamu pikir dia yang lakukan lagi. Padahal bukan dia lakukan. Berarti di sini betul salah paham ya? Berarti salah paham karena Rivaldo sering melakukan lempar bola, dikirain Rivaldo yang melakukan pemukulan ke si Asilvia begitu. Akhirnya si Rivaldo nggak terima juga begitu, nggak terima dituduh-tuduh karena Rivaldo nggak melakukan itu. Ya Rivaldo. Baik, Asti dengan Rivaldo, Pak Guru tidak marah. Sekali lagi ya, Pak Guru nggak marah. Itu alasan kalian berdua ya. Jadi intinya di sini salah paham nih, ya salah paham. Semua orang punya kesalahan ya, Rivaldo pasti punya kesalahan. Tapi kalau kesalahan itu boleh nggak diulang-ulang, Rivaldo Asti? Boleh nggak? Tidak boleh diulang-ulang toh? Iya. Jadi setiap orang tuh punya kesalahan tapi nggak boleh diulang-ulang. Bahkan harus apa? Apa Rivaldo? Kalau punya kesalahan harus apa? Minta maaf. Harus minta maaf. Masih ingat keyakinan atau kesempatan kelas yang sudah dibuat di kelasmu? Kelas B toh? Gurumu sudah membuat kesempatan kelas toh? Apa Rivaldo masih ingat? Apa? Tidak memfitnah dan tidak menuduh. Tidak boleh menfitnah, tidak boleh menuduh. Tidak boleh fitnah, tidak boleh menuduh ya, itu kesepakatan kelas. Berarti kamu melanggar kesepakatan kelas atau tidak tadi yang tadi kamu lakukan? Melanggar apa? Melanggar Yang mana? Yang pukul tadi toh? Tidak boleh memukul kesepakatan kelas. Asti dengan Rivaldo mau memperbaiki perbuatan masing-masing karena ini salah paham ini, nggak ada yang salah, tidak ada yang benar nih. Mau memperbaikinya karena kamu sudah tahu toh kesepakatan kelas mana yang kamu langgar. Mau memperbaiki Asti? Mau. Rivaldo? Mau. Mulai kapan nih? Hari ini sampai minggu depan. Hari ini sampai seterusnya ya. Asti? Sama. Dari kapan? Dari hari ini sampai seterusnya. Pak Guru mau tahu usaha apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Rivaldo dulu. Minta maaf dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi. Minta maaf dan berjanji tidak melakukan hal lagi. Esti? Sama juga. Sama. Itu berjanji tidak melakukan lagi dan minta maaf. Jadi ini salah paham ya. Sudah kelar ini ya masalahnya. Oke, silakan. Saling minta maaf. Gitu. Ayo, silakan. Ayo, Resti. Mana tangannya di atas? Oke, silakan. Kembali ke kelas ya. Bapak Ibu, walaupun dengan kelelahan tapi tetap semangat. Hari ini dengan selesainya kegiatan kita akan lanjutkan dengan kegiatan diseminasi budaya positif aksi nyata dari Pak Nas. Baik Bapak Ibu Guru, selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita di siang hari ini, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberi kita kekuatan, kesegaran, sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan yang penuh berkah ini. Baik, adapun susunan acara adalah pembukaan, doa, sambutan kepala sekolah,
diseminasi budaya positif oleh CGP, dan yang terakhir adalah penutup. Pembukaan telah kita lewati bersama dan kita awali kegiatan kita di siang hari ini dengan doa. Mohon kesediaan Bu Tonapa untuk membawa kita dalam doa. Silakan Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih buat Bu Tonapa yang telah membawa kita di dalam doa. Semoga kegiatan kita ke depannya berjalan dengan baik. Baik, akan dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah. Kepada kepala sekolah dipersilakan. Terima kasih Bu Ana sebagai MC yang memberikan kesempatan kepada saya. Bukan sambutan ya, sedikit saja sebelum mengawali kegiatan dari PANAS. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena begitu baik kegiatan kita boleh berlangsung dari kemarin hingga siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Cukup meriah, cukup menyenangkan anak-anak, walaupun mungkin di sana sini. Mungkin untuk besok tadi Mama Leda sudah sampaikan selesai ini kita latihan dulu. Bapak saya mungkin menyita waktu Bapak Ibu yang harusnya istirahat sedikit, tetapi dari minggu lalu Pak Nas sudah memohon mohon izin untuk memberikan waktu kepada kita untuk Pak Nasruddin diberi kesempatan untuk ini adalah bagian dari tugasnya untuk Pak Nasruddin diberi kesempatan untuk ini adalah bagian dari tugasnya dan cari-cari waktu untuk minggu depan tidak bisa, akhirnya saya pilih hari ini. Saya pikir tidak salah karena apa, ini namanya berbagi praktik baik ya, berbagi yang baik, kenapa kita tidak gitu ya, senang-senang saja kalau menurut saya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti diperhatikan baik, ini pasti ada dari tugasnya Pak Nas ini pasti ada imbasnya kepada kita sebagai tenaga pendidik ya. Ada satu lagi, lupa ini nanti mumpung ini saya dapat surat Terima kasih itu sepatah kata dari kepala sekolah atau informasi buat kita. Ibu izin bertanya, itu acara berikutnya atau rangkaian berikutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh CGP yang dibawa pemateri oleh Pak Nas. Kepada Pak Nas silakan. Ayo belajar bahasa dulu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera dan selamat siang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita masih diberikan rangka mengikuti diseminasi budaya positif dari saya sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta rekan guru yang telah meluangkan waktu dan diseminasikan budaya positif kepada rekan-rekan guru. Saya akan menyampaikan terkait dengan budaya positif. Sebelum kita masuk ke sini, saya ada beberapa pernyataan Bu. Menyatakan setuju atau tidak setuju, ya masing-masing punya pendapat masing-masing. Yang pertama yaitu memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini setuju atau tidak setuju? Setuju? Coba yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju angkat tangan.
tinggi. Nggak apa-apa Bu, ini bukan untuk kita nilai, tapi masing-masing punya pendapat. Yang tidak setuju ada? Berarti semuanya setuju ya? Oh ada, Bu Ana satu. Baik, yang kedua, murid melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Setuju? Oke ya, Bapak Ibu semuanya setuju. Kemudian yang ketiga, murid dapat dikontrol perilakunya oleh guru. Setuju? Jadi kita bisa kontrol murid-murid kita ya perilakunya. Setuju? Setuju. Kemudian pendataan awal atau diagnostik. Jadi kita sudah mengetahui cara anak jika mempunyai masalah kita bisa menyelesaikan seperti apa. Jadi masing-masing ada taktiknya. Mungkin seperti itu. baik, terima kasih Bu Ana atas alasannya. Tapi kalau saya mungkin Oh Ibu mau nambah? Silakan. tidak menyanggah yang Bu Ana. Bilang tadi dapat dikontrol di sekolah maupun di luar ya, di luar sekolah berarti di rumah tangganya ya. Apakah luas itu jangkauan kita ya ketika mereka kontrol kita berada di orang tua di rumah. Kalau di rumah boleh, kalau di sekolah guru. Kita bisa dikontrol saja di sekolah. Kalau di rumah sih di sekolah di luar. Asalnya menantu Ya, saja. baik, masing-masing punya alasan. Menurut Bu Ana bisa dikontrol, kita bisa mengontrol murid ya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau menurut Ibu kepala sekolah, anak tidak bisa dikontrol kalau di posisi di luar sekolah. Kalau di dalam, guru-guru bisa mengontrolnya. Dan masing-masing punya pendapat. Berikutnya yaitu guru memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Tadi setuju ya? Mungkin ada yang beralasan lagi selain yang Bu Ana, Bu Tuti dan Ibu Kep, Bu Kepala Sekolah. Sudah. Ada? Tambah guru rompis biasa guru kelas 1 itu Bu Aris. Sepertinya kita tidak bisa memberikan solusi, tetapi mungkin kita lebih memberikan kepada orang yang lebih ahli atau lebih kompeten lah, lebih bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi menurut saya tidak semua masalah yang bisa kita selesaikan. Menurut saya nggak tahu ya. Ya, kita beli terus dulu untuk Ibu Kepala Sekolah ya, atas alasannya. Baik, untuk yang nomor 5, guru berperan sebagai teman bagi murid. Ini tadi setuju ya? Setuju. Ada yang mau beri alasan? Bu Abigail, senyum, mungkin ada alasannya? Apakah guru berperan sebagai teman bagi murid itu perlu? Perlu. Alasannya? Anak dari pagi sampai ini mereka ada masalah, Bu Guru begini, jadi mereka kadang curhat ke kita. Begitu ya. Jadi kita harus sebagai teman bagi murid ya memposisikan kita sendiri sebagai teman ya, sehingga murid-murid kita bisa memberikan mungkin masalah-masalah yang dihadapi gitu ya, sehingga kita tahu oh ternyata anak ini punya masalah ini ya, sehingga kita bisa menentukan solusi apa yang harus kita laksanakan, harus kita berikan. Baik, itu Bapak Ibu, itu pernyataan-pernyataan yang perlu mungkin kita tahu terkait dengan budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke budaya positifnya. Budaya dan positif. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa memberikan apa sih budaya positif itu? Penjelasan terkait dengan apa ya budaya kita ya berlakunya. Setuju? Setuju. Kemudian yang keempat, murid mampu memberikan solusi. Guru mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Tidak selalu. Yang tidak setuju angkat tangan, yang setuju angkat tangan. Yang setuju dulu. Setuju. Yang tidak setuju, ibu kepala sekolah. Baik, masing-masing punya alasan ya. Yang kelima, guru berperan sebagai teman bagi murid. Ya, setuju. Setuju? Baik, yang pertama, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Mungkin ada yang setuju bisa memberikan alasannya. Tadi yang setuju siapa? Bapak Ibu guru ya, coba satu Bu. Ya, terima kasih. Menurut saya, tapi garis bawahi hukumannya yang bagaimana dulu.
ya. Kan di situ tidak ditentukan hukumannya berbentuk apa, fisika atau hukumannya berbentuk hukuman berbentuk apa ya? Pokoknya hukuman yang berbentuk positif ya. Yang positif itu tentu saja menurut saya dapat mendisiplinkan murid. Misalnya kalau anak-anak misalnya gimana ya, kalau misalnya melakukan kesalahan lah contohnya, tidak serta-merta harus jewer, pukul, tidak. Tetapi ketika kita kasih dulu misalnya menurut saya sih dikasih efek jerah dulu. Efek jerah dengan apa? Mungkin ya dengan nasihat-nasihat ya. Nasihat-nasihat mungkin itu. Nah, menurut saya ya berharap murid dapat lebih disiplin. Baik, terima kasih atas masukan dari Ibu Kepala Sekolah tentang nomor 1 ya, alasannya Ibu Kepala Sekolah memberikan hukuman dapat mendisiplinkan murid adalah menurut beliau adalah setuju alasannya itu. Baik, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Tidak ada. Yang nomor 2, murid melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Setuju ini tadi ya? Setuju. Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan alasan. Ada? Bu Tuti ada? Alasannya apa? Alasannya saya setuju karena biasanya mungkin anak di rumah kurang kasih sayang. Makanya sampai di sekolah biasanya mencari perhatian, mencari kasih sayangnya dengan ibu guru di sekolah. Begitu Pak. Ya, terima kasih ya Ibu atas alasannya. Kita di sini tidak membenarkan dan tidak menyalahkan ya dari masing-masing alasan Bapak Ibu. Masing-masing punya alasan. Kemudian yang nomor 3, murid dapat dikontrol perilakunya oleh guru. Setuju. Mungkin ada yang memberi alasan. Bu Ana. Baik, terima kasih. Benar sekali bahwa murid dapat dikontrol perilakunya oleh guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas, karena peserta didik atau siswa itu kita sudah ketahui latar belakangnya. Jadi kita sudah melakukan pendataan awal atau diagnostik. Jadi kita sudah mengetahui cara anak jika mempunyai masalah kita
beliau dapat kami terima dengan baik, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu ya Allah kami Bapa di surga. Kami mohon kekuatan, kesehatan, menyertai kegiatan ini bagi kami sekalian, agar kami mengikutinya dengan baik. Berikanlah sehat kuat untuk Bapak Kepala Sekolah, tetapi juga Bapak narasumber yang akan menyampaikan materi praktik baik yang akan berguna bagi kami para guru di SDN Negeri Impres Tanjung Priok. Terima kasih ya Allah kami Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator atau pembawa acara. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Nasruddin SPP. Yang saya hormati, saya kasihi Bapak dan Ibu guru, baik itu guru mapel maupun guru kelas 1 dan 2 yang sudah saya kenal dan hadir. Bapak Ibu sekalian, hari ini sengaja informasinya mendadak Bapak Ibu. Kami informasikan mulai dari tadi malam, mudah-mudahan tidak mengurangi daripada niat Bapak Ibu untuk sama-sama belajar di tempat ini, untuk menimba ilmu, untuk mencari informasi-informasi yang baru. Tentunya hal ini sangat baik untuk kita bersama, mengingat kegiatan kita yang begitu padat, mulai dari kegiatan rutinitas maupun kegiatan-kegiatan tambahan yang lain. Ada Bapak narasumber yang berkenan memberikan materi tambahan, mau mendiseminasikan terkait tentang hal-hal yang mungkin banyak yang belum kita ketahui, yang banyak harus kita ketahui, sehingga mudah-mudahan hal-hal baru itu menambah wawasan untuk kita, menambah ilmu untuk kita, sehingga nantinya menambah koleksi daftar pengetahuan kita menjadi lebih banyak dan berimbas kepada pembentukan atau peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Bapak Ibu serta narasumber yang kami hormati, kami persiapkan guru-guru kelas rendah yang istilahnya tidak mengganggu daripada jam mengajar mereka. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada teman-teman dari P3K yang sebenarnya hari ini mereka juga ada asesmen atau mungkin penilaian modul, tapi sempat meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita mendengarkan, kemudian mengambil apa yang menjadi pelajaran buat kita bersama, sehingga nanti bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kita berikutnya. Kemudian kami informasikan Bapak narasumber, kami hadirkan di sini ada guru kelas 1, kelas 2, kemudian guru mapel bahasa Inggris, itu ada mapel bahasa Inggris kelas rendah dan kelas atas, ada guru agama, terima kasih. Tinggal nanti kita, ada satu dari kelas 5, Pak Rahmat, terima kasih. Kemudian nanti akan menyusul guru BCOK. Mudah-mudahan Bapak Ibu meskipun sedikit, tetapi sedikit itulah yang kita harapkan bisa nanti mengimbaskan kepada teman-teman. Apabila ada hal-hal yang belum kita ketahui, kemudian kita ketahui, kita imbaskan kepada teman-teman di sekolah kita khususnya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isi berdiri Bu ya. Kameranya kena nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Impres Tanjung Muria, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Impres Tanjung Muria. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan umur panjang ya, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi ya, budaya positif yang saya sendiri yang membawakan untuk calon guru penggerak angkatan 11. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nah kita santai saja Bapak Ibu ya. Ini materinya materi santai, jadi jangan terlalu tegang. Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ini. Dan saya mohon maaf apabila kegiatan saya ini telah mengganggu ya kesibukan Bapak Ibu dalam hal mengajar dan untuk tugas-tugas tambang lainnya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan yang saya lakukan ini merupakan rangkaian dari kegiatan-kegiatan calon guru penggerak. Jadi saya ditugaskan dari program guru penggerak untuk mendiseminasikan gitu ya. Ini susah sekali nih, budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu diseminasi mungkin. Dari bahasa Inggris sudah tahu dulu bahasa Inggris. Apa itu Bapak Ibu? Diseminasi kepada rekan sejawat, berarti membagikan, kita berbagi lah gitu ya, berbagi apa yang saya dapat, saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bukan berarti saya di sini saya lebih hebat. Saya yakin ini Bapak Ibu gurunya Pak Kepsek Arif ini luar biasa. Saya dengar ini mantap-mantap nih. Ya, nanti kalau misalnya saya menyampaikan ada hal yang kurang, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi kita di kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif ya di SD Negeri Impres Tanjung Muria, disusun oleh saya sendiri sebagai guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu sudah melihat ya, di sini ada dua kata, budaya dan positif. Budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar nih, apa itu budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Ya Bapak Ibu, sudah dengar Bu? Sudah pernah dengar atau baru? Sudah ini ibu ini ya. Saya yakin ini sudah dengar ini, budaya positif. Sudah dengar Bu ya? Sudah pernah dengar? Baca mungkin ya, sekilas-kilas gitu ya. Ya. Kalau kita perhatikan dua kata ini, budaya positif, mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif. Mungkin ada yang memberi tanggapan. Budaya positif, kalau budaya kebiasaan Pak ya. Kalau positifnya berarti yang baik ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi budaya positif betul ya. Jadi budaya itu kebiasaan, positif tentunya perilaku atau hal-hal yang baik gitu. Nah, kalau kita tarik pengertiannya, budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Ya, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama dilakukan secara terus-menerus, ya, sehingga nilai kebajikan ini menjadi suatu kebiasaan. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu, kalau sudah biasa berarti tidak perlu ada teguran. Jadi kalau misalnya budaya positif ini sudah membudaya kepada Bapak Ibu guru dan sudah membudaya kepada anak-anak atau murid, itu tentunya tidak perlu ya kita tegur-tegur begitu. Secara otomatis murid dan Bapak Ibu guru melakukan nilai-nilai kebajikan ini dengan sadar dengan sendirinya begitu. Tidak perlu lagi ditegur-tegur. Itu makanya dikatakan budaya positif. Nah Bapak Ibu, ini pengertiannya ya. Di sini, nah ini
Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Nah ini ya, budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa merasa terlibat dalam mempertanggungjawabkan dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi ini pengertian daripada budaya positif. Jadi Bapak Ibu sudah tahu apa itu budaya positif, Bapak Ibu ya? Sudah Bu? Ya, kalau sudah kita lanjut. Tadi saya katakan di awal adalah nilai-nilai kebajikan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberi contoh nilai-nilai kebajikan itu yang mana Bu? Berdoa bersama bisa. Karena ini kalau kita dilakukan terus-menerus, jadi membudaya Bu ya. Jadi budaya doa bersama, dengan doa bersama jadi anak-anak nanti bisa akhlaknya baik ya. Gitu. Berikutnya Bu, nilai-nilai kebajikan yang lainnya, berdoa bersama. Ada lagi ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin dan nilai-nilai kebajikan ini bisa selain doa bersama, nanti bisa disiplin, itu kan termasuk ya membuang sampah tertib Bapak Ibu ya. Membuang sampah pada tempatnya berarti nilai kebajikan adalah tertib, disiplin, saling hormat, menghormati, saling menghargai. Nah ini nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang baik yang perlu kita lakukan dan yang perlu anak-anak lakukan dan menjadi suatu budaya begitu. Ya, jadi ini budaya ini nanti arahnya ke peserta didik Bapak Ibu. Jadi kita arahnya ke peserta didik atau ke murid begitu. Dan juga Bapak Ibu ya harus melakukan ini budaya positif. Nah, tadi yang katakan Ibu itu betul. Jadi nilai-nilai saudara berdoa bersama, ada tertib, ada hormat. Nah, tentunya Bapak Ibu nilai-nilai ini kalau kita lakukan ya dan menjadi pembiasaan atau menjadi budaya, arahnya nanti atau muaranya adalah pelaksanaan profil pelajar Pancasila. Jadi tercapainya profil pelajar Pancasila dan terwujudnya ya dapat mewujudkan visi sekolah SD Negeri Tanjung Riau. Jadi visi budaya positif ini awalnya harusnya dari visi Bu. Dari visi baru nanti dilaksanakan budaya positif. Jadi budaya positif ini dilakukan untuk mencapai visi tadi. Ya tentunya menuju ke peserta didik. Gitu ya. Arahnya harus ke peserta didik dan warga sekolah. Begitu Bapak Ibu ya, itu budaya positif. Nah, Bapak Ibu, untuk melaksanakan budaya positif ini ada beberapa cara ya atau strategi. Ada beberapa strategi untuk melakukan atau mewujudkan budaya positif. Yang pertama, coba apa nih? SBK dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu mau SBK atau kita lanjut ya? SBK dulu ya. Mungkin Bapak SBK-nya di sini lebih mantap-mantap nih di Tanjung Riau. Kalau saya lihat di YouTube-nya itu, YouTube kemarin MPLS. Nah, waduh, masa pengenalan di luar sekolah sampai ini. Nah, itu saya lihat bagus ini dari atas itu. Saya lihat bagus, mantap ini. Oke, kita SBK dulu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa berhadapan-hadapan gitu. Dua orang. Berhadapan-hadapan dua orang. Oke Bu, bisa ini bagaimana? Nah, yang satunya Bapak Ibu satu menyiapkan tangannya ke depan. Nah, satunya siap-siap menangkap Bapak Ibu. Satu begini, yang satunya siap menangkap. Nanti saya akan kasih Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya katakan dekat, nanti silakan dekat. Saya katakan jauh, silakan nanti renggangkan. Nanti bisa diterapkan di anak-anak murid begitu. Ya. Kalau saya bilang renggangkan dulu. Kalau saya katakan dekatkan, dekat. Nanti kalau tangkap, baru tangkap. Tapi ibu yang mau ditangkap berusaha untuk menghindar, gitu ya. Nah, siap ya Bapak Ibu ya. Renggangkan, dekatkan, jauhkan, tangkap. Ada yang dapat Bu? Ada. Berarti masih fokus Bapak Ibu. Bagi-bagi masih mantap konsentrasinya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian SPK berikutnya tentang clue gitu. Nanti bisa disampaikan ke anak-anak. Clue-nya adalah bumi itu bulan.
Gitu ya Bu ya. Cluenya atau kata kuncinya adalah bumi itu bulat. Ingat, bumi itu bulat. Jika 8 sama dengan 2, maka 80 sama dengan berapa? 3, betul. TikToknya mantap ya, ya betul Bu, betul. Ibu-ibu sering ini ya, sering nonton SBG di TikTok. Saya juga begitu Bu. Kita terinspirasi dari situ. Makanya SBG saya itu banyak. Kalau di sana kan pagi apa yang pagi, itu saya SBG dulu. Kadang-kadang Pak Guru SBG dulu. Ada yang baru terus. Itu bagus untuk anak-anak lebih semangat ya, atau penyegaran. Kalau di sini nggak tahu ada apa pagi ya, kalau setiap pagi ada ya. Nah itu bisa nanti Bapak Ibu pas jadwal tiket, Bapak Ibu SBG itu bagus. SBG dulu, setelah SBG nanti akan ke sekolah dan doa bersama begitu. Itu lebih menyenangkan. Ketika nanti di kelas juga begitu. Begitu Bapak Ibu ya, SBG-nya sudah, masih banyak sebetulnya, termasuk yang buka mulut bersuara 1 kali, terus hahaha, 3 kali, hahaha, terus buka mulut bersuara 2 kali, hahaha, buka mulut bersuara 1 kali, ha, buka mulut bersuara tanpa buka mulut apa ya, tak bersuara, jadi begitu aja, itu juga ada. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini materinya banyak Bu. Kemarin saya praktek diseminasi dengan istri. Jadi saya ngomong begini, istri jadi guru, kebetulan istri juga guru. Jadi saya diseminasi istri dulu. Itu 1 jam setengah. Itu pun saya cepet-cepet itu. Lama. Oke Bapak Ibu, jadi untuk mewujudkan budaya positif tadi, strateginya atau caranya yang pertama adalah dengan cara disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Ini langkah-langkah atau cara untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah ya, atau kepada peserta didik. Baik, berikutnya, nah ini Bapak Ibu, ini ada ilustrasi ya. Ilustrasi, coba Bapak Ibu nanti membayangkan, silakan Bapak Ibu membayangkan, Bapak Ibu menggenggam tangannya Bapak Ibu, silakan digenggam begini, atau mungkin maju ya, 2 orang ya, ya 2 orang maju biar ini. Bu Irma, ayo, tadi ada salam dari Bu Aisyah, Bu Irma suruh maju katanya. Ayo. Iya, satu sekolah Bu. Saya tadi informasikan. Iya, Bu Aisyah yang bertanya mulia. Ayo Bu, dengan Bu siapa? Ada 2 orang. Ya Bu Irma, ini yang dapat salam Bu Irma tadi. Silakan Bu. Menghadap ke sana. Bapak Ibu, mungkin satu aja ya, satu yang menggenggam ya, satu menggenggam. Nanti yang satunya, nanti Bapak Ibu yang Bu siapa izin? Ibu Irma ya. Oh sebenarnya. Oh ya, Ibu Irma, nanti Ibu Irma menggenggam tangannya, membayangkan bahwa yang Ibu Irma itu, yang Ibu Irma genggam adalah barang yang berharga. Yaitu bayangin ini barang berharga. Kemudian nanti Ibu Sonia berusaha untuk membuka atau mengambil barang yang Bu Irma genggam. Caranya terserah, bisa cara dipaksa, bisa dengan cara disogok, bisa cara dengan mungkin dirayu. Nah, terserah Bu Sonia caranya seperti apa. Bisa Bu? Oke. Ibu siap ya? Silakan Ibu Sonia dimulai. Salah caranya bagaimana? Coba paksa nggak boleh? Dirayu, dipaksa, atau disogok, atau dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, tetap ini ya, pada pendirian ya.
Nggak mau. Oke, baik, Ibu Sani, terima kasih. Untuk beri dulu. Kalau boleh tahu barang berharga apa Bu Irma yang ditinggal? Ayo apa? Berat tanah ya, benar sekali itu. Tadi Bu Sonia bagaimana Bu? Caranya Ibu tadi dengan cara apa tadi? Pertama, dengan baik-baik ya, nggak berhasil. Terus yang kedua, iming-iming juga nggak berhasil. Kemudian dipaksa juga nggak bisa ya, dengan apa namanya, ya dengan kasar pun nggak bisa. Oke Bu, silakan dulu, terima kasih. Nah Bapak Ibu, dari ilustrasi yang tadi yang menggenggam benda yang berharga, kemudian Ibu Sonia itu berusaha untuk membujuk, ya, untuk mendapatkan benda, berusaha untuk membujuk, berusaha apa namanya tadi memaksa. Tapi ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Kemungkinan pertama bisa saja tadi apa Bu? Bisa saja ada dua kemungkinan. Pertama apa? Benda yang Bu Irma genggam, Bu Sonia itu berusaha untuk mengambil dengan cara memaksa, dengan cara apa namanya membujuk. Itu bisa kemungkinan benda yang di tangannya Bu Irma itu bisa kemungkinan apa? Terambil, bisa juga tidak. Nah di sini ilustrasi ini menggambarkan bahwa yang mengontrol si Bu Irma itu siapa Bu? Iya. Jadi yang mengontrol Bu Irma adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi yang mengontrol siswa, yang mengontrol murid itu bukan guru, bukan, tapi adalah si murid itu sendiri. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana Pak? Ya, supaya si anak ini memiliki kontrol yang baik, sehingga tugasnya guru adalah menuntun dan mengarahkan supaya terbangun motivasi intrinsiknya dari dalam diri si siswa, sehingga siswa ini melakukan apa? Kontrol dirinya dengan kontrol yang positif, yang baik. Begitu Bapak Ibu. Begitu ya. Jadi bukan, wah anak kamu nggak kerja PR ya, kerjakan. Itu saya kontrol. Bukan. Kalau dia bilang tidak, apakah dia kerja? Tidak. Kalau dia bilang, oh dia mau tuh, karena kontrolnya lagi, ya mau begitu. Dia mengontrol dirinya, ya sama kerja begitu. Kalau dia bilang, kalau si murid ini bilang, ibu guru bilang, ya sekarang kerja sekarang. Kalau dia bilang nggak mau mengontrol dirinya untuk mau mengerjakan, tidak akan terjadi. Jadi itu Bapak Ibu ya. Itulah apa namanya disiplin positif, gitu ya. Jadi kita mendisiplinkan siswa dengan cara adalah ya tadi apa namanya menuntun, mengarahkan, memberi teladan. Kita guru, kita memberi teladan dulu. Kita menyuruh, jangan kita terus nggak memberi teladan. Kita kasih contoh dulu, baru ya mengarahkan peserta didik, begitu. Untuk motivasi intrinsiknya terbangun, sehingga si peserta didik ini dapat mengontrol dirinya untuk berbuat ke hal-hal yang positif, begitu Bapak Ibu. Ini terkait dengan yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu apa? Disiplin positif. Itu salah satu cara untuk menumbuhkan, untuk mewujudkan budaya positif Bapak Ibu. Nah itu. Oke, ini ada ilustrasi Bapak Ibu, ada ilusi ya, maaf. Ilusi apa Bapak Ibu? Ilusi sama dengan apa tadi? Bayangan atau angan-angan ya. Seolah-olah itu terjadi padahal ini tidak. Nah ini kalau menurut Ibu bagaimana nih? Apakah penguatan positif efektif dan bermanfaat? Penguatan positif, maaf, apakah penguatan positif atau bujukan itu termasuk bentuk kontrol? Penguatan atau bujukan yang tadi Ibu Sonia lakukan ke Bu Irma, apakah termasuk kontrol? Membujuk siswa? Termasuk kontrol? Termasuk kontrol? Oke, nanti dulu. Bujukan termasuk kontrol tadi ya. Guru terhadap peserta didik, tadi yang Bapak Ibu katakan. Sekarang berikutnya menggunakan kritik. Ya, kita mengkritik peserta didik, gitu ya. Mengkritik, Ibu Bapak Ibu sudah tahu mengkritik ya. Peserta didik, apakah termasuk juga mengontrol? Misalnya, kamu kenapa bajunya lusuh? Nah,
kalau Bapak Ibu mengatakan seperti itu kepada siswa atau murid, apakah itu termasuk mengontrol untuk si siswa ini untuk tidak bajunya ini lusuh? Mengontrol? Oke, sabar dulu. Lanjut. Kemudian yang berikutnya adalah apakah banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab? Dewasa memiliki hak untuk memaksa. Baik. Apakah kita dulu kan orang dewasa, ya? Apakah memiliki hak untuk memaksa siswa untuk melakukan suatu hal yang kita inginkan? Ya, bagaimana Bu? Memiliki hak, kita hak untuk memaksa? Karena kita orang dewasa, anak-anak umurnya sekian, terus kita punya hak untuk memaksa sesuai dengan kemauan kita? Enggak ya? Memaksa dalam hal-hal kebaikan Bapak Ibu? Iya? Memaksa? Termasuk kontrol Bu? Memaksa Bu? Termasuk kontrol? Coba ya. Kontrol tidak ya? Tadi pertama bujukan, terus penguatan, kemudian memaksa, itu termasuk kontrol guru terhadap murid tidak? Nah, ini Bapak Ibu. Lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat yang tadi saya katakan di awal? Yang memegang kontrol siapa? Diri si anak. Jadi yang bentuknya paksaan tadi, yang bentuknya bujukan, yang bentuknya penguatan, itu bukan bentuk kontrol. Yang mengontrol siapa? Ya diri siswa. Kita sebagai guru adalah hanya punya punya kewajiban atau kewenangan untuk mengarahkan peserta didik atau memberi teladan kepada si siswa untuk untuk mempengaruhi atau untuk memotivasi si siswa sehingga terbangun motivasi intrinsik sehingga siswa ini melakukan kontrol positifnya dirinya untuk melakukan hal yang baik. Itu kita pengaruhi. Itu sebetulnya yang terjadi Bapak Ibu. Selama ini kita ada yang ada di mindset kita itu adalah kita yang mengontrol. Kalau siswa nggak mau, apa kita bisa mengontrol? Kan tidak begitu. Oke Bapak Ibu ya. Jadi ini yang yang pertama tadi terkait dengan disiplin positif Bapak Ibu ya, untuk mewujudkan budaya positif melalui disiplin positif. Caranya seperti tadi. Ini Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan di atas disiplin positif. Lanjut. Oke. Nah ini bentuk-bentuk motivasi ya. Bentuk-bentuk motivasinya yang pertama ada motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak begitu ya. Dia melakukan hal-hal yang baik itu biasanya untuk supaya nggak dihukum begitu. Itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu ya? Cuma kalau anak-anak atau murid melakukan saya nggak melakukan ini supaya saya tidak dihukum, itu akan suatu saat dia akan melakukan tidak ya? Kalau dia cuma melakukan hanya sekedar berpikir bahwa supaya saya tidak dihukum oleh Pak Guru, kemungkinan tidak anak ini akan melakukan hal yang negatif. Iya betul. Ya motivasi ini berarti tidak bagus ya untuk kita tanamkan kepada murid kita. Karena itu untuk menghindari hukuman saja. Selepas itu dia nanti akan berbuat hal yang tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua adalah motivasi mendapatkan imbalan dan penghargaan. Nah ini kita kasih hadiah supaya si murid ini tidak melakukan hal yang tidak diinginkan supaya mendapatkan hadiah. Ini juga nggak bagus Bapak Ibu ya, karena dia cuma mikirnya biar dapat hadiah. Setelah hadiahnya nggak didapat atau bu guru nggak kasih hadiah, dia nggak akan melakukan mungkin hal-hal yang positif lagi, begitu. Terus yang mana, motivasi mana yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita tanamkan kepada murid untuk guru-guru, yaitu yang ini Bapak Ibu. Nah ini yang ketiga, ini yang sesuai ya, yang cocok perlu kita kembangkan dan perlu kita tanamkan kepada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini yang bagus karena dengan sadarnya sendiri bahwa ini bagus buat saya ini. Kalau saya melakukan berdoa bersama, saya jadi dapat pahala. Ya, bagus buat saya. Dia nyadar. Kalau dengan sendirinya sadar, maka ini akan dilakukan terus-menerus.
Ini tidak Bapak Ibu. Dan akan menjadi apa? Suatu budaya positif, begitu. Oh, saya kalau saya terlambat itu saya enggak macam bagaimana ya, tidak enak. Saya maunya datang tepat waktu biar saya dapat materi literasi pertama. Oke. Nah, ini kalau dia terbangun ini, otomasi ini, maka dia akan lanjut terus akan melakukan ini terus, begitu. Jadi bagus ini yang motivasi ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga ini, karena dia dengan sendirinya sadar, gitu. Nggak ada motivasi yang lain, bukan karena penghargaan, bukan karena tadi perasaan. Oke, ini yang ketiga nanti yang Bapak Ibu perlu dikembangkan untuk ditanamkan di murid kita. Nah, tentunya Bapak Ibu, supaya motivasi ini terbangun oleh si peserta didik, ya tentunya caranya bagaimana? Kita sebagai guru ya tadi, kita harus menuntun, mengarahkan, dan memberi teladan. Insya Allah nanti anak-anak lihat. Kalau misalnya Bapak Ibu datang terlambat, kepala sekolahnya datang, Bapak Ibu datang tepat waktu, kalau kepala sekolahnya datang terlambat, itu bagaimana? Besoknya terlambat. Ya tidak Bu. Tapi kalau kepseknya datangnya tepat waktu, Ibu nggak ditegur, Ibu nggak nyadar kan? Itu tidak enak dari kepala sekolah. Besok saya datang lebih pagi, pasti begitu. Ya enggak Bu? Motivasinya terbangun dengan sendirinya, begitu. Karena teladan tadi, memberi contoh tadi. Jadi Ibu memberi contoh dulu kepada anak-anak, begitu. Jadi ini terus menerus ya Pak? Iya, harus terus menerus Bu. Kalau kita membangun motivasi ini kan nggak langsung grek Bu, apalagi berkaitan dengan karakter siswa. Karakter kan nggak bisa dirubah dalam sekejap Bu, perlu proses. Terus lakukan terus menerus sampai terbentuk budaya positif, gitu. Memang kalau kita bicara budaya positif itu tidak hari ini saya bicara, besok kita terapkan, terus besoknya bisa mulai ini, enggak, itu butuh proses Bu, Pak. Proses panjang, gitu. Pelan-pelan, sabar, gitu. Saya juga belajar di calon guru penggerak, baru saya juga sadar ternyata saya salah, begitu. Oh ini yang benar nih, begitu. Nanti Bapak Ibu, ini angkatan 12 sudah dibuka, tapi untuk kuota Jayapura nggak ada, karena per angkatan itu kuota guru penggerak kota itu paling banyak, makanya untuk tahun ini tidak ada kuota untuk kota Jayapura dan dialihkan ke kota-kota lain, begitu kan, biar adil, begitu. Kalau di saya itu ada 45 calon guru penggerak kota Jayapura. Jadi saya utama-utamanya guru SMA Bu, SMA matematika, SMA kimia, ekonomi, gabung. Saya sendiri yang SD. Tapi alhamdulillah saya berusaha untuk mengimbangi yang SMA, ya alhamdulillah bisa. Yang penting kita mau belajar. Saya yakin Bapak Ibu juga bisa. Memang tugasnya berat, saat tugas banyak setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada. Belum nanti kegiatan daringnya, rukol, kolaborasi, presentasi, belum nanti kegiatan yang tatap mukanya, gitu. Teman-teman sampai harus kita benar-benar atur waktu lah, gitu. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini bisa kok, bisa yakin. Oke, berikut Bapak Ibu itu motivasi Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada hukuman dan penghargaan. Ini nggak perlu, nanti yang ini dibahas di terakhir saja untuk mempersingkat waktu. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini ada hukuman dan konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Apakah sama ataukah beda? Ini kan hukuman dan konsekuensi termasuk juga kontrol kepada siswa. Jadi bukan kontrol kita mengontrol Bapak Ibu ya. Artinya kita memberi pengaruh begitu supaya si siswa itu melakukan kontrol. Ya ini yang dilakukan oleh guru, hukuman dan konsekuensi. Nanti ada beberapa kontrol lagi. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bagaimana? Menghukum gitu ya, memberi sanksi berat gitu. Kadang-kadang mahasiswa rasa tersakiti ya dengan hukuman. Nah, Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi ini dua hal yang berbeda ya, sangat berbeda. Kalau hukuman itu kita berikan kepada murid itu tanpa ada tanpa ada kesepakatan, tapi tiba-tiba terjadi gitu. Tiba-tiba saja kita berikan terhadap murid kita.
Ini hukuman. Kemudian tidak sesuai dengan pelanggaran yang murid lakukan, itu kalau hukuman. Contoh misalnya, siswa itu datang terlambat, terus bapak ibu suruh apa ya? Datang terlambat, suruh lari. Kamu datang terlambat, lari lapangan, putar 10 kali. Itu kan tidak sesuai dengan pelanggaran. Pelanggarannya datang terlambat. Mungkin misalnya kalau pas dia datang terlambatnya di jam BCOK, nah suruh lari, nah itu termasuk konsekuensi karena ada hubungannya, ya kan? Kan lari begitu. Itu udah hukuman. Kalau konsekuensi kebalikannya, ada keterkaitan atau dengan pelanggaran yang murid lakukan. Dan biasanya kalau konsekuensi itu sudah sudah disepakati bersama. Jadi kalau bapak ibu buat aturan, nanti ada konsekuensinya. Anak-anak kalau datang terlambat, ayo sanksinya apa? Kita sepakat. Nah itu berarti yang sanksi itu masuk ke dalam konsekuensi. Itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada ya, nggak ada kesepakatan. Ibu maunya sendiri tentukan mau apa hukumannya. Nggak kerja PR, push up. Begitu Pak gurunya tidak datang terlambat, muridnya berapa guru push up. Oke, ini bapak ibu coba. Ibu, ini ada beberapa pernyataan ya. Nanti bapak ibu silakan cek mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Tadi saya sudah sampaikan perbedaannya. Sekarang bapak ibu silakan tentukan. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk konsekuensi atau hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi ya. Coba nanti kita buka jawabannya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Tidak. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dicoret-coret terus ganti. Apa Bu? Konsekuensi. Oke. Terus berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan hukuman biasanya sifatnya juga menyakiti Bapak Ibu ya, menyakiti si siswa, begitu biasanya. Kalau konsekuensi tidak. Terus kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Masing-masing nggak apa-apa, jawabnya berbeda. Kita nggak lihat yang benar yang salah. Hukuman? Hukuman ya? Atau konsekuensi? Peraturan sekolah. Jadi hukuman. Konsekuensi. Nanti kita lihat. Oke, masing-masing punya pendapat. Berikutnya berdiri sudah. Sudah Bu Ibu? Belum. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba kita cek jawabannya. Oke. Betul Bu? Pertama konsekuensi, hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Pas? Dengan tadi jawabannya masing-masing? Oke, jadi kalau pas berarti Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu menyakiti Bapak Ibu ya, dan tidak sesuai dengan pelanggaran yang dia buat. Kalau konsekuensi ada kesesuaian yang dia buat, yang murid buat. Contohnya nih, membersihkan tumpahan air. Tuh, dia kesenggol, bersihkan. Ada hubungannya begitu. Oke Bapak Ibu sudah sudah mengerti ya? Maaf bukan saya berdiri di sini bukan saya paling bisa Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya ya, ini perbedaannya tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu ya, antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba begitu. Kalau yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, jadi dia nggak tahu. Gitu. Kalau konsekuensi dia tahu karena sudah disepakati bersama. Terus bersifat satu arah, jadi hanya guru aja. Gitu. Kalau konsekuensi tidak, karena sudah ada kesepakatan, jadi dua arah. Ini perbedaannya ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu perlu materi ini, silakan nanti bisa minta
kepada Bapak Kepala Sekolah saya sudah itu share ke beliau. Kemudian hukuman dan penghargaan ini sudah. Ini nggak usah. Oke Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif berikutnya adalah tadi pertama terkait dengan Bapak Ibu ya, dengan disiplin ya, disiplin positif. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mewujudkan budaya positif dengan cara restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar apa itu restitusi? Restitusi bukan Bu Resti. Sudah pernah dengar Bu? Atau sama sekali belum? Belum ya, saya juga baru dengar ini. Selama saya mengikuti program CGB baru, oh restitusi, baru saya cari. Padahal di PMM ada Bu ya, di aplikasi PMM itu restitusi. Oke Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu restitusi itu sudah Bapak Ibu lakukan, cuman mungkin belum tahu namanya itu restitusi. Ya, Bapak Ibu sudah lakukan kepada murid yang bermasalah, ya kan Bu? Pada saat ada murid yang bermasalah, Bapak Ibu panggil terus tanya, kenapa menangis? Terus kenapa sih alasannya menangis? Oh si ini. Terus kenapa kok si B kok mengganggu si A misalnya? Ini Pak, si ini. Gitu. Oh itu alasannya. Terus menurut kamu tuh benar nggak yang kamu lakukan itu terhadap si A? Salah Pak. Kamu si B mau memperbaiki? Mau Pak. Mereka apa nih? Itu pernah Ibu lakukan tuh? Sudah, saya yakin sudah pernah lakukan. Tapi nggak tahu kalau itu namanya restitusi. Begitu. Ya, jadi restitusi itu Bu, Pak, proses memperbaiki kesalahan si peserta didik ini, si siswa yang bermasalah. Tapi yang memperbaiki itu bukan guru, tapi yang berusaha untuk memperbaiki adalah si peserta didik itu sendiri. Ya, dia yang menentukan bahwa dia salah atau tidak. Siswa sendiri yang menentukan, kamu salah tidak? Salah atau benar kamu lakukan? Salah. Begitu. Nah, terus mau memperbaiki tidak? Begitu. Mau Pak, usaha apa yang kamu mau lakukan? Oh Pak, saya minta maaf. Jadi si siswa sendiri yang melakukan itu. Guru hanya menuntun. Bukan guru yang, oh kamu salah, perbaiki ya, bukan itu. Tapi siswanya yang punya ide, yang punya gagasan untuk memperbaikinya. Usaha-usaha apa yang dilakukan itu siswa sendiri yang punya ide dan gagasan. Kenapa seperti itu? Supaya si siswa yang bermasalah ini bisa merubah dirinya untuk menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi hal yang sama. Bahkan dia akan menjadi anak yang lebih baik begitu Bu. Di kelompok atau di lingkungan teman-temannya. Itu tujuannya restitusi. Begitu. Nanti ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya untuk melakukan restitusi. Langkah-langkahnya apa? Ada nanti. Ini. Dan nah ini yang perlu diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolah. Tadi kan ada hukuman. Hukuman itu langkah terakhir itu untuk kita memberikan sanksi atau efek jerah terhadap murid ya. Tapi ini yang bagus nih restitusi. Nanti kita lihat langkah-langkahnya. Oke, ini nggak usah. Biar ini Bu ya, kita ini skip karena mengingat waktu. Oke, ini Bapak Ibu. Tadi yang pertama disiplin positif sudah mewujudkan budaya positif. Yang pertama disiplin positif, yang kedua adalah restitusi, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Ini yang ketiga ini merupakan keyakinan kelas ini merupakan hal yang termasuk untuk mewujudkan budaya positif Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Atau selama ini Bapak Ibu yang tahu apa? Kesepakatan kelas. Ya, sama nggak nih keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Sama ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau dengan peraturan keyakinan kelas dengan peraturan bagaimana Bapak Ibu? Sama atau beda? Atau dengan kesepakatan kelas? Peraturan, keyakinan kelas, atau kesepakatan kelas? Dua hal ini sama atau berbeda Bapak Ibu? Tadi kalau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu sama. Kalau peraturan kelas dengan keyakinan kelas
atau kesepakatan kelas itu dua hal yang sama atau berbeda Bapak Ibu? Peraturan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas ya Bapak Ibu, peraturan kelas. Kalau sekarang kemarin yang lalu kesepakatan kelas. Nah sekarang jadi keyakinan kelas. Sama tidak Bu? Peraturan dan keyakinan kelas sama ya. Coba Ibu perhatikan sini ya. Kalau peraturan Bapak Ibu, kalau peraturan itu biasanya kita buat itu yang buat tuh guru yang buat peraturannya, ditempel di kelas. Tapi yang melakukan siapa? Peserta didik. Itu tidak Bapak Ibu, guru tidak. Tuh, itu kalau peraturan, guru yang buat, tapi siswa yang melakukan. Kalau keyakinan atau kesepakatan, buatnya bersama-sama dengan guru dengan siswa. Anak-anak mau nggak kita punya kelas menjadi kelas yang nyaman? Mau Pak Bu Guru. Oke, kalau ingin menjadi kalau kalian ingin memimpikan kelas menjadi nyaman, ya berarti apa yang harus kita buat? Yang harus kita yakini, harus kita lakukan. Nah itu keyakinan kelas, ada kesepakatan bersama. Dan yang melakukan nggak hanya siswa, guru juga melakukan. Contohnya keyakinan kelas hormat, saling menghormati. Guru melakukan saling menghormati dengan apa? Menghormati peserta didiknya menghormati guru dan juga menghormati temannya. Gitu. Itu bedanya Bapak Ibu. Kalau peraturan tidak, hanya siswa tok gitu yang melakukan. Guru tidak. Itu perbedaannya antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini perlu diterapkan ya Bapak Ibu ya. Perlu diterapkan di kelas karena ini untuk mewujudkan budaya positif. Silakan. Ya silakan. Ini juga nanti ada langkah-langkahnya Bapak Ibu ya untuk menyusun keyakinan kelas ini. Ini Bapak Ibu perlu kembangkan di kelas supaya nanti terwujud budaya positif. Karena nanti ini di sini ada tertib, karena yang buat siswa yakin. Kalau yakin berarti apa Bapak Ibu? Percaya ya, percaya bahwa saya bisa melakukan ini. Makanya disebut dengan keyakinan kelas. Kalau siswa yang membuat kan siswa yang dengan sendirinya siswa ingat, oh saya sudah buat ini, berarti ini nggak boleh ini. Kalau saya lakukan melanggar ini keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Tapi kalau peraturan kan tidak, ibu yang buat, jadi siswa nggak ingat, begitu. Peraturan kelas apa kemarin bu guru buat lupa. Tapi kalau keyakinan kelas kan yang buat kan sama-sama, pasti siswa ingat. Dan jika siswa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, dia ingat, oh ini keyakinan kelas yang ini nggak boleh kita langgar, ini termasuk ini nih. Kalau kita lakukan berarti kita melanggar. Makanya ini bagus untuk kita terapkan juga di kelas kita masing-masing. Ini contohnya Bapak Ibu ya, contoh keyakinan kelas 1. Oke, berikutnya untuk mewujudkan budaya positif yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ini materi banyak Bapak Ibu, nggak apa-apa kan? Aman Bu? Bagi Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia. Kalau Ibu tahu, kalau yang selama Ibu tahu kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya? Makan. Karena di depannya ada gorengan. Makan. Itu memang kebutuhan dasar. Tidur. Apalagi Bu? Ibu izin? Senang. Oh betul Bu. Senangan. Apalagi Bu? Makan, tidur, kesenangan. Apalagi Bu? Namanya kebutuhan dasar berarti kebutuhan ini harus dipenuhi Bapak Ibu ya, nggak boleh nggak dipenuhi. Nanti kalau tidak dipenuhi masalah. Namanya dasar. Oke Bapak Ibu, kita lihat ya apa saja kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu. Ya, yang pertama yaitu bertahan hidup. Jadi yang Bapak Ibu sebut tadi yang makan, tidur, termasuk sandang, baju, dan perumahan, rumah. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Semua manusia ini ya Bapak Ibu kebutuhan dasarnya bertahan hidup juga ya. Terus kemudian yang kedua adalah penguasaan. Itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Terus kesenangan yang tadi Ibu sampaikan tadi, kesenangan. Betul, kesenangan termasuk kebutuhan dasar.
kita, ya, termasuk murid kita. Kemudian yang terakhir kebebasan. Ya, ini kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu, kalau kebutuhan dasar ini salah satunya tidak terpenuhi oleh murid kita atau kita, pasti apa yang terjadi? Murid kita akan melakukan suatu pelanggaran. Ya tidak? Contohnya ketika dia datang ke sekolah tidak bawa bekal, biasanya dia bawa bekal dan perutnya lapar. Apa yang dia lakukan? Dia tidak bawa uang saku, tidak bawa bekal. Dia biasa bawa bekal. Apa yang dia lakukan? Ya Bu, supaya dia nggak lapar, apa yang dia lakukan Bu? Iya, mengambil bekalnya teman. Ya kan? Dia melakukan pelanggaran. Kenapa kok dia bisa mengambil makanya teman? Ya karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu makan tadi. Makanya dia melakukan pelanggaran tadi untuk memenuhi itu. Saya lapar, harus terpenuhi saya punya kebutuhan ini. Ngambil. Nah, sebagai guru kita harus tahu, ya, dengan cara apa? Restitusi tadi. Ditanya alasannya kenapa mengambil. Bu, oh saya itu mengambil karena saya lapar. Mama saya itu tidak memberikan saya bekal. Oh, ini alasannya. Itu menurut kamu tuh berbuat itu baik atau tidak? Tidak Bu, tidak baik. Terus usaha apa yang kamu lakukan? Saya tidak mengulangi Bu, saya minta maaf. Nah, ibu tanggap. Oh, ini gara-gara tadi asal mulanya karena mamanya tidak memberikan bekal. Berarti nanti solusinya panggil orang tuanya. Bu, tolong ya anak ini bawa bekal karena dia kalau nggak bawa bekal itu dia rasa lapar, akhirnya mengambil bekalnya temannya. Nah, kalau sudah terpenuhi apa dia akan melanggar Bu? Tidak, otomatis biasanya tidak mengambil lagi karena sudah ada bekal tadi. Jadi itu Bapak Ibu ya. Kalau anak melakukan pelanggaran pasti ada dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi pasti. Contohnya di kelas dia ribut, perasaan kelompok, ribut. Ditanya ribut kenapa? Saya nggak suka itu si B menjadi ketua kelompok. Berarti kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi? Kebutuhan dasar penguasaan, kekuasaan. Dia ingin diakui bahwa dia juga bisa jadi ketua kelompok, gitu. Nah nanti Bapak Ibu lain kali berarti harus dijadikan jadi atau dilibatkan menjadi ketua kelompok atau dilibatkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain supaya dia merasa diakui dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Dan seterusnya sampai di kebebasan juga begitu. Dia ingin bebas. Saya ingin bebas, makanya ribut di kelas. Ribut. Ditanya, kenapa kok ribut? Bu Guru, saya nggak suka dengan ini, materi ini. Aduh, dia ingin bebas pokoknya. Nah, berarti Ibu pada saat mungkin sebelum mengajar, Bapak Ibu harus tahu minatnya apa, kebutuhannya apa, begitu. Silakan siswanya milih bebas. Nanti itu sesuaikan dengan sesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Metode pembelajarannya di kelas sehingga siswa tidak ribut lagi. Itu kalau di Kumer itu apa namanya Bu? Asesmen diagnostik. Oke, kita tahu dengan asesmen apa itu? Yang satunya untuk non diagnostik Pak, ya, untuk menentukan minat bakatnya siswa itu dilakukan di awal Bu, di awal semester. Ibu lakukan itu diagnostik dengan asesmen non diagnostik, lakukan di awal semester untuk kita terapkan selama 1 tahun, 1 semester. Atau kalau ibu nggak mau 1 semester ya berarti setiap awal bab ibu melakukan asesmen diagnostik. Kalau yang asesmen non tadi di awal semester, kalau yang diagnostik di awal pokok bahasa di bab, di awal bab lakukan itu lagi. Baru ibu mengajar. Nanti di awal bab lagi lakukan diagnostik lagi. Itu di IKM. Mungkin ibu sudah lebih paham ya kalau soal IKM. Baik, ini kebutuhan dasarnya Bapak Ibu ya, yang harus anak-anak penuhi. Bapak Ibu penuhi terhadap anak-anak. Kasih sayang dan rasa diterima itu juga perlu. Nah ini Bapak Ibu, sekarang masuk di mewujudkan budaya positif yang berikutnya, yaitu posisi kontrol guru ya, posisi kontrol guru. Jadi bukan guru mengontrol, tidak. Artinya posisi ini tuh untuk mempengaruhi peserta didik supaya melakukan kontrol diri.
gitu ya, mempengaruhi motivasi intrinsiknya siswa supaya siswa itu dapat mengontrol dirinya dengan baik untuk melakukan hal yang baik. Ini maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi bukan kita yang mengontrol. Oke, posisi kontrol guru ada beberapa. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian teman, yang berikutnya pemantau, terus manajer. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Dari kelima itu mana yang Bapak Ibu sering lakukan di kelas? Biar kita tahu. Tadi yang pertama penghukum, pembuat bersalah. Ini jujur, yang sering dilakukan di kelas yang mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman. Kalau yang ini Bu, yang penghukum itu yang tadi bisa verbal, bisa non verbal. Verbal itu kata-kata, kamu nih salah terus, itu penghukum kalimatnya. Kalau yang rasa bersalah begini Bapak Ibu, coba kamu kerja PR, kamu nggak ingat orang tua sudah kasih kamu bekal baru, masa kamu nggak kerja PR? Itu masuk di mana Bapak Ibu? Pernah membuat rasa bersalah, ya. Kemudian yang teman, coba ya kamu tuh kerja PR tuh yang rajin, tolong ibu ya, kamu kerja PR yang rajin, ada kata tolong ya, begitu. Itu berarti sebagai teman, supaya si anak ini rajin mengerjakan PR, begitu. Oke ya. Oke, berikutnya pemantau ini terkait dengan yang konsekuensi tadi Bu, yang di awal tadi, hukuman dan konsekuensi. Ini kalau Bapak Ibu mengatakan konsekuensi yang tadi itu, berarti Ibu posisi kontrolnya sebagai pemantau. Ketika anak tidak mengerjakan PR, terus Ibu mengatakan gini, kamu kenapa nggak kerja PR? Kamu lupa ya dengan konsekuensi yang telah kita sepakati bersama. Berarti Ibu sebagai pemantau, gitu ya. Kemudian terakhir yaitu sebagai manajer. Nah ini kalimatnya seperti ini. Apa yang kita yakini? Yakini itu artinya keyakinan kelas Bapak Ibu. Makanya kalau Ibu posisinya sebagai manajer, berarti Bapak Ibu harus membuat keyakinan ke kelas, begitu. Membuat dulu. Nanti pas ketika anak melanggar, nah Bapak Ibu tanyakan, masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Ini berarti Bapak Ibu sebagai manajer. Terus apa yang kita yakini? Suruh menyebutkan keyakinan kelas apa yang kita yakini, sebutkan. Gitu Bapak Ibu. Terus kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, berarti Ibu posisi kontrolnya di manajer. Nah dari kalimat ini mana yang Bapak Ibu sering lakukan? Semua. Yang mana? Seimbang. Pernah penghukum? Pernah membuat rasa bersalah? Pernah ya? Sering. Sibuk ya. Atau teman juga pernah dilakukan Bu? Pak? Teman, iya. Pernah ya. Tolong Bapak jangan begitu. Ya, terus sambil tertawa atau sambil guyon-guyonan, itu usia teman. Kemudian pemantau. Ingat konsekuensinya yang telah kita sepakati bersama. Kan kita sudah buat peraturan kelas, buat keyakinan. Terus ada konsekuensinya juga. Masih ingat? Nah, itu berarti Ibu sebagai pemantau. Pernah lakukan itu? Jarang ini ya. Kalau yang manajer Bu? Manajer? Nggak pernah. Karena nggak ada keyakinan kelas ya. Berarti yang Ibu lakukan yang mana? 1, 2, 3. Di antara 5 ini yang bagus untuk kita terapkan di kelas yang mana Bu? Paling sering sebagai teman atau? Oke, jadi Bapak Ibu dari kelima ini minimal yang kita lakukan adalah sebagai pemantau. Yang paling bagus Bapak Ibu lakukan adalah sebagai manajer. Ya, manajer. Jadi caranya supaya Ibu sebagai pengontrolnya sebagai manajer
Berarti yang ibu lakukan ketika anak bersalah, caranya adalah dengan cara restitusi tadi. Jadi restitusi itu dilakukan, posisi kontrolnya ibu sebagai manajer, begitu. Jadi ibu restitusi si siswa, di restitusi juga menanyakan soal keyakinan. Makanya posisi kita sebagai manajer di sini, oke ya. Dan posisi penghukum tadi itu posisi yang paling terakhir Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu manajer nggak bisa, pemantau nggak bisa, sebagai teman nggak bisa, terus rasa bersalah nggak bisa, itu posisi paling terakhir dilakukan. Tapi kalau bisa jangan dilakukan, karena bahaya Bapak Ibu kalau penghukum Bapak Ibu lakukan. Apa bahayanya? Pertama, anak itu merasa tersakiti. Kalau kita tersakiti, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Dendam. Itu ingat itu. Karena saya merasakan itu. Dulu saya kelas 6 itu disuruh maju matematika nggak bisa dicoret. Itu kan penghukum itu. Coret. Dendam Bu sampai sekarang Bu. Sekarang saya jadi guru, saya mau cari guru itu bahwa satu lebih hebat dari kamu gitu kan. Saya akan cari tapi gurunya sudah di Jawa gitu. Dendam Bu. Itu sakit betul juga ya. Bahaya ternyata kalau sudah dendam ini. Begitu. Jadi kalau bisa posisinya di manajer. Penghukum kita hindari kalau bisa. Tapi kalau penghukumnya tadi teman dengan guru saya, makanya saya pukul dia. Kebutuhan apa Bu yang tidak terpenuhi? Kebebasan, gitu Bu. Karena diganggu tidak bebas, dia ingin bebas. Kebutuhan itu nggak terpenuhi, makanya dia melakukan pelanggaran, memukul. Oh ibu sudah tahu alasannya itu. Nah terus ibu tanggap, oh kebutuhan dasarnya kebebasan ini. Baru ibu tanya lagi, masuk di menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas tadi yang ibu sudah buat. Masih ingat keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Sudah Bu. Terus keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh ini Bu, saling menghormati, tidak boleh mengganggu, begitu. Apakah mau memperbaiki? Nah ini masuk di yang ini Bu, yang nomor 3. Mau Bu, mulai kapan? Mulai sekarang. Terus usaha kamu untuk memperbaiki bagaimana? Saya minta maaf Bu, saya nggak akan melakukan ini lagi. Nah, Ibu kan sudah tahu tadi kebutuhan dasar kebebasan Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu menuntun ya mengarahkan si siswa yang mengganggu tadi, ya nggak boleh ganggu lagi ya, gitu. Supaya nggak mengganggu lagi dan dia punya kebutuhan dasar yang kebebasan tadi terpenuhi, begitu. Sehingga dia tidak melakukan pelanggaran pemukulan tadi, begitu. Ini langkah-langkah untuk melakukan kegiatan restitusi Bapak Ibu. Ya. Dan ini bagus, ini cara bagus untuk menghadapi masalah si peserta didik. Tapi pertanyaannya, apakah semua masalah bisa kita restitusi? Ya, tentunya tidak Bu. Masalah-masalah yang tentunya masalah yang ringan, mungkin ribut, mungkin yang bagara-bagara, gitu, yang saling itu gara-gara temannya. Kalau masalahnya sudah berat loh, itu perlu kita panggil, restitusinya perlu panggil orang tua. Kita restitusi. Maki-maki itu restitusi bisa? Itu bisa Bu, itu masih tergolong ringan. Nanti kalau misalnya ibu sudah restitusi pertama nggak manjur, kedua nggak manjur, ketiganya panggil orang tua restitusinya. Orang tua harus dampingi bersama ibu restitusi. Ya, itu namanya ibu menghukum Bu, menghukum gitu. Salahnya juga gitu Bu. Begitu. Tapi kemarin ada contohnya Bu, saya sudah lakukan 2 kali restitusi dan alhamdulillah berhasil. Terus kalau misalnya ibu sudah lakukan restitusi, tapi ibu jangan lepas. Kalau yang tadi maki-maki ibu jangan lepas. Kalau itu kan nanti bisa kemungkinan mungkin karena dia sudah terbiasa maki-maki di rumah misalnya, ada Bu. Setelah ibu restitusi, ibu jangan lepas, dampingi, harus ada pendampingan supaya dia nggak melakukan itu. Kalau dia sudah terbiasa nggak melakukan itu, kan hilang lama-lama maki-makinya, baru ibu lepas. Begitu, itu bisa tanpa orang tua pun ibu bisa itu. Oh kalau ini nggak bisa dengan saya nggak bisa lakukan ini, berarti panggil orang tua. Misalnya dia mukul sampai berdarah, nah itu kan perlu restitusi dan orang tua juga perlu datang gitu. Dengan ada kepala sekolah di situ, ada pihak lain lah. Jadi restitusi itu dilakukan nggak semua masalah, ya masalah ringan cukup kita dan dengan siswa. Kalau masalah agak berat, mungkin orang tua. Kalau sudah berat,
ada pihak-pihak lain misalnya sudah ke ranah hukum, nah itu nggak bisa lagi direstitusi Bu, sudah nggak bisa. Itu kita nggak punya lagi kewajiban untuk restitusi karena itu sudah masuk ranah hukum gitu. Jadi masalah yang ringan Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya sudah, ini gambarnya Bapak Ibu ya. Ini sudah tadi. Nah ini kalimat-kalimat restitusi Bapak Ibu ya. Ini. Kemudian berikutnya, nah sampai kesimpulan Bang Ibu. Ibu, terakhir kesimpulan Bang Ibu ya. Ini menandakan bahwa materi kita selesai. Yang pertama kesimpulannya adalah budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir ya, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Itu kesimpulannya. Tapi dari sini ada yang ditanyakan Bu? Atau sudah cukup? Ini kita mau praktek atau tidak usah Bu? Praktek restitusi atau tidak usah? Kalau mau praktek mungkin 2 orang aja. Mungkin satu guru berperan sebagai murid yang bermasalah, satunya berperan sebagai guru mengatasi masalah. Masalahnya ini apa ya? Mungkin datang terlambat, terus temannya itu ngata-ngatain apa namanya ke siswa ini, kenapa datang terlambat? Begitu, suka datang terlambat. Akhirnya si siswa A ini marah-marah. Bagaimana Ibu? Mau dipraktekkan atau? Ini sudah ada 2 hal yang mau dipraktekkan, membuat keyakinan kelas dengan apa namanya restitusi. Izin tanya dulu Pak. Iya Bu, silakan. Ini yang saya sering lakukan, kayaknya salah juga ya. Ketika saya memberi tugas ke anak-anak kan, karena saya jam-jamannya kan jamnya 4 jam pelajaran, namun masih kurang ya, sering nggak selesai tugasnya anak-anak. Kemudian saya sudah karena waktu udah habis, kerjakan di rumah lagi di rumah. Terus waktu minggu depan lagi hadir, nah tugas saya udah bilang nanti tugasnya sebelum kita mulai pembelajaran sudah ada di meja guru koreksi. Nah, namun banyak yang tidak kerjakan, paling 4-5-6 orang gitu yang kerjakan. Nah, iya kerjakan. Saya bilang begini, kalau kalian tidak kerjakan masih guru kasih kesempatan minggu depan lagi, masih guru tagih terus tugasmu. Saya bilang begitu. Kalau tidak kerjakan nanti berdiri di depan gitu, menghukum nanti berdiri di depan sampai jam selesai pelajaran. Tapi efeknya tetap efeknya masih gitu. Masalah itu Ibu sudah panggil anaknya, terus Ibu sudah menanyakan alasannya apa tidak ke CPR? Lupa, rata-rata lupa. Saya panggil berdiri di depan. Alasan ngikut begitu, Pak, jadi bingung saya dulu. Alasan kenapa tidak kerjakan kerjanya? Coba Ibu lakukan yang saya sampaikan tadi, restitusi dulu. Kalau misalnya restitusi gagal, panggil orang tuanya Bu. Gitu. Kalau misalnya kalau panggil orangnya kalau panggil orang tuanya, mungkin perlu Ibu juga perlu ini Bu, perlu apa namanya buku apa ya, buku penghubung antara guru dengan orang tua sih. Kalau bisa malah itu apa namanya itu juga termasuk ini Bu, keyakinan kelas itu Bu. Itu membuat seperti itu, membuat buku penghubung antara orang tua dengan guru. Itu kalau bisa malah satu sekolah ini ada buku itu gitu. Coba, tapi Ibu lakukan itu dulu, restitusi dulu. Coba yang saya tadi sampaikan, coba Ibu lakukan itu dulu. Kalau enggak terus panggil orang tuanya. Terus mungkin bisa dibicarakan dengan ya bapak sekolah, mungkin perlu apa namanya buku penghubung gitu, supaya memantau siswa di rumah itu mengerjakan tugas sekolah gitu. Tapi soalnya banyak kan atau sedikit Bu? Paling 5 nomor. 5 nomor. Kan kalau agama ini kan punya buku anak-anak. Iya. Coba Ibu nanti seperti itu Bu ya. Iya. Kalau saya kemarin begitu juga. Awalnya Bu banyak. Saya coba restitusi pelan-pelan, saya tahu alasannya, baru saya mulai ya memperbaiki itu. Alhamdulillah
sekarang cuma 1-2 gitu. Semuanya sudah awalnya waktu masuk di kelas saya itu, wih hampir semua. Aduh, pusing. Saya pelan-pelan yang saya tangani mana dulu nih, begitu. Tangani terus, ya itu restitusi. 1 kali 2 kali baru mulai. Gitu. Terus ada keyakinan kelas juga, saya sudah buat, begitu. Terkait dengan PR tadi. Tertulis itu Pak? Iya tertulis Bu. Makanya ini kalau Ibu mau kita buat keyakinan kelas, ini agak panjang sih prakteknya. Tapi ini mungkin saya singkat-singkat dengan restitusi. Itu mungkin 2 hal yang perlu Ibu ketahui cara membuatnya gitu. Atau kita menonton video ya. Video saya ada buat ini, membuat keyakinan kelas ini. Ini saya praktekkan di sekolah saya dengan di sekolahnya istri nih, keyakinan kelas. Pertama kalau Ibu buat keyakinan kelas, nanti yang pertama begini. Selamat pagi anak-anak, pagi Bu Guru gitu kan. Anak-anak, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar mengajar, kita awali dengan kegiatan kita di hari ini, yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Anak-anak tahu apa itu keyakinan kelas? Ya misalnya tidak ada yang tahu. Ibu jelaskan. Anak-anak, keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama. Nanti kita buatnya bersama, tapi yang melakukan juga Ibu Guru melakukan, kalian juga melakukan. Nah, keyakinan kelas ini kita buat anak-anak berdasarkan kejadian-kejadian yang pernah kalian alami, atau mungkin kalau kalian pernah melihat tingkah laku atau pelanggaran yang telah dibuat oleh teman-teman kalian di kelas. Pernah buat di kelas. Nah, apakah kalian mau punya kelas impian yang nyaman? Mau Bu Guru? Mau Bu Guru? Saya ingin punya kelas impian yang nyaman, yang tertib. Nah, kalau kalian mau, berarti silakan nanti kalian impikan kelas kalian yang nyaman seperti apa. Kemudian tuliskan dalam kertas sticky note yang Bu Guru bagi ini. Silakan tuliskan impian kelasmu seperti apa dalam bentuk peraturan kelas. Jadi peraturan kelas dulu Bu ya. Buat ke peraturan kelas. Setelah kalian sudah tuliskan, silakan tempelkan di depan di papan tulis masing-masing. Ditempel. Silakan dituliskan. Jadi yang kelas yang mereka impikan seperti apa? Tuliskan dalam bentuk peraturan satu saja. Terus tuliskan peraturan itu di kertas sticky note yang dibagi. Ditulis. Mungkin ada yang tidak membuang sampah sembarangan. Itu Bu. Mungkin ada yang saya tidak mau tidak mau ada teman-teman yang saling mengganggu misalnya. Ditulis, baru tempel di papan tulis biar semuanya lihat. Nah, ini peraturan kelas yang tadi kalian buat berdasarkan mimpi atau impian kalian. Ya, seperti kita bacakan. Yang pertama, misalnya tadi dibacakan satu-satu. Setelah dibacakan, Bapak Ibu silakan mengelompokkan peraturan kelas yang tadi, dikelompokkan yang sama dengan yang sama. Yang bunyinya mirip-mirip kan sama. Mungkin tentang tidak membuang sampah sembarangan, atau mungkin tidak membuang sampah pada di bawah meja misalnya, di laci, itu kan sama. Dikelompokkan. Setelah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, baru dari yang kelompok yang itu Ibu ubah peraturan kelas tadi menjadi kalimat positif. Nah, cirinya kalau kalimat positif itu Bapak Ibu tidak menggunakan kata tidak. Kalau peraturan tidak mengganggu teman, nah tidak itu dihilangin. Mungkin apa? Tertib, atau mungkin saling menghormati, gitu Bu. Kalimat positifnya saling menghormati sesama teman. Dirubah seperti itu. Semua yang 3 kelompok itu dirubah ke situ semua, ke kalimat positif. Nah, dari kalimat positif yang tadi, terus suruh mereka nuliskan Bapak Ibu di kertas sticky note. Dituliskan, tempel lagi. Ya, ini anak-anak, ini kalimat positif yang kalian rubah dari peraturan yang tadi, kalian rubah jadi kalimat positif seperti ini, bacakan lagi. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kalimat positif ini coba kalian rubah lagi menjadi nilai kebajikan. Yang tadi saling menghormati sesama teman. Nilai kebajikannya apa? Berarti saling menghormati. Nah, berarti tulis di sini di bagian nilai kebajikan. Nah, kalau sudah jadi nilai kebajikan, dan nilai kebajikan itulah yang merupakan keyakinan kelas bagi Ibu. Berarti saling menghormati saling menghormati itu keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan seterusnya begitu. Itu contoh satu. Baru nanti Bapak Ibu ya anak-anak
ini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama. Nanti Bu Guru akan membuatnya dalam bentuk poster, baru Bu Guru tempel di kelas biar ketika anak-anak di ruang kelas bisa membacanya dan mengingatnya yang kelas yang telah kita buat bersama. Begitu Bapak Ibu. Nanti kalau ketika nanti anak ada kesalahan, ada yang melanggar, nah ini keyakinan kelas gitu. Untuk kita restitusi tadi. Itu contoh Bapak Ibu ya, sekilas saja. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah punya bayangan yang tadi saya contohkan. Kemudian kalau restitusi tadi saya sudah contohkan tadi. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada masalah di kelas, misalnya anak-anak baru berkelahi, nah panggil jangan pas di depannya anak-anak Bapak Ibu, panggil ke ruangan yang tanpa ada anak-anak gitu. Kan untuk menghindari supaya dia tidak malu gitu. Panggil di ruangan guru kan misalnya sepi-sepi berduduk. Langkah pertama jangan lupa Bapak Ibu, apa tadi pertamanya? Menstabilkan identitas, menenangkan diri dulu. Setelah tenang baru tanya. Tadi yang kamu lakukan itu menurut kamu benar atau tidak? Itu ke validasi ya. Ke validasi. Tanya dulu. Setelah itu tanya alasannya. Setelah tanya alasannya kan Ibu sudah tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi. Nah, baru nanti keyakinan kelas. Ibu tanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama apa. Nah, terus suruh nyebutkan. Terus yang kamu langgar tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Sebutkan. Setelah sebutkan baru diminta bisa memperbaiki. Bisa Bu mulai kapan? Terus usaha apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Oh ini Bu saya minta maaf dan tidak mengulangi lagi. Nah, sudah. Oke, Bu Guru tidak marah, tapi Bu Guru yakin kamu bisa melakukan itu. Sudah selesai. Tapi nanti Ibu pantau, ya, dampingi. Begitu. Kalau misalnya dia melakukan lagi, berarti restitusi lagi. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Nanti tolong silakan Bapak Ibu coba di kelas masing-masing lah. Mudah-mudahan ini berhasil. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Ini cuma sedikit ya. Saya mohon maaf sudah mengganggu Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu ya untuk hadir di kegiatan saya ini. Sekali lagi minta maaf dan akhirnya saya tutup dengan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya kembalikan ke Ibu pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan memberikan testimoni atau hasil dari pelatihan yang kemarin ya dari Bapak Nasruddin. Alhamdulillah apa yang disampaikan luar biasa. Kami dapat memahami apa yang disampaikan tentang bagaimana mengelola anak didik kami. Semoga apa yang disampaikan itu kami bisa mencoba di dalam kelas dan insya Allah akan bermanfaat untuk anak didik maupun kami sebagai guru. Jadi itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Saya Rahmat, guru kelas 5 dari SD Negeri Inggris Tanjung Ria. Terkait materi tentang disiplin positif kemarin yang saya dapatkan, ternyata di situ saya menyadari bahwa hal-hal yang kemarin saya lakukan ternyata itu tidak sepenuhnya benar, dan saya bersyukur kemarin bisa mengikuti materinya dengan baik, dan juga nanti saya akan melakukan perubahan sesuai dengan apa yang disampaikan kemarin seperti itu, terkait dengan hal-hal yang kurang dan juga hal-hal yang kemarin masih salah nanti akan saya lakukan dan mulai saya terapkan di kedepannya seperti itu. Terima kasih. Selamat.